Pop shells, pop a living in, baby, don't smell blood trail. Every minute road wave, and you niggas no fair. When I hit 'em every time I see a big, I don't hesitate to kill 'em. Ain't nobody give a fuck about. Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome to my channel. Don't skip supaya kalian gak ketinggalan informasi yang berharga. So, di kesempatan kolaborasi kali ini kita akan membahas secara tuntas apa itu LPDP. Happy watching and enjoy. Halo, assalamualaikum teman-teman. Akhirnya aku bisa upload video di fatwa ini. Sebelumnya aku mohon maaf karena telat banget untuk mengupload video ini, sebab video yang udah kita buat kemarin itu hilang, nggak tahu kemana. Maaf banget ya. Tapi jangan khawatir, alhamdulillahnya voice dari video yang kemarin itu masih ada. So, kita dengerin voice ini dulu ya. Kalau semisal jadwalnya gelombang 1 itu udah dikasih tahu sama LPDP, itu apa gelombang 2-nya secara bersamaan di-share juga waktunya? Tahu aku dulu itu bisa juga. Jadi aku tahunya itu udah nanti perkiraan gelombang 2 itu tanggal segini kayak gitu. Iya. Dan LPDP itu ini apa ya? Ini banget sih dengan jadwalnya, kayak tepat banget gitu loh. Jadi awal gitu. tanggal segini ya tanggal segitu beneran. Misal penutupan tanggal segini, beneran ditutup tanggal segitu. Jadi peluangnya itu ngasih peluang besar banget bagi penduduk Indonesia ya yang mau lanjut studi S2 dan S3 terutama. Soalnya kan dari jadwalnya pun itu sekaligus 2 gelombang diberikan. Jadi ibaratnya ada teman-teman yang gagal itu masih bisa mempersiapkan kira-kira kesalahannya apa itu diperbaiki dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya benar. Mantap. Dan sekali, LPDP ya. ini nggak ada kuota loh. Serius, LPDP ini dia nggak menyediakan kuota tertentu. Jadi kalau semisal kamu emang bener-bener pantas untuk mendapatkan beasiswa ini, ya kamu akan dapat. Jadi kita bersaing dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Ya. Ini hebatnya LPDP. Sangat benefit sekali ya. Oke, jadi rugi ya kalau tidak daftar ya. Rugi Makanya harus banget ya dicoba, orang barangkali kan muda. rezekinya. Iya benar. Terus lanjut tentang tahapan apa saja sih? Oke, mengenai tahapan tadi administrasi ya sekitar tanggal segitu. Setelah itu kita harus bikin akun pas itu. Kita harus bikin akun dulu ya sebelum daftar itu ya. Iya, di LPDP bikin akun LPDP, dan akun ini tuh cuma bisa sekali kita bikin, satu email itu. Satu NIK bahkan itu hanya bisa sekali. Jadi kalau semisal masukkan salah nomor NIK-nya itu udah enggak bisa ya? Nggak bisa. Ya berarti harus hati-hati. Harus ya? hati-hati emang. Jadi sekali setelah itu, setelah bikin akun kita ngisi data diri, habis itu ya kita input data kita, terus kita nanti daftar. Pas udah pembukaan tuh bisa daftar. Nanti ada di misal daftar ya yang buka ini beasiswa apa, yaitu langsung diklik, kita milih yang mana. Setelah itu kita ngisi data-data yang dibutuhkan, habis itu apa aja yang perlu diupload, dan itu bisa dilihat di buku panduan kan apa aja yang perlu diupload sebelumnya. Kayak IC juga, ada IC-nya juga. Ada ngisi di situ IC. Terus ada banyak sih sebenarnya masalah itu. Kemudian setelah itu kita administrasi kan play nih, udah kita nunggu pengumuman. Nanti setelah waktu pengumuman kita cek lagi kita udah lolos atau belum. Setelah itu kalau misal kita lolos, kita lanjut ada namanya tes bakat skolastik. TBS. Nah, ini lebih kayak TIU-nya CPNS sih, tapi dia lebih sulit lah, bisa dibilang lebih sulit. Kemudian setelah lolos, misal lolos nih tes bakat skolastik, langsung masuk ke tes wawancara. Nah, ini wawancara ini adalah tes terakhir dari LPDP. Nah, kalau misal kita lolos di tes ini, ya udah kita resmi menjadi calon award di LPDP. Itu aja sih tahapannya. Itu teman-teman perlu dikasih tahu nggak gimana cara buat akunnya?
Nah, Ya. mau tahu nggak nih teman-teman? Nah, gimana nih pembahasannya tadi, asik kan? Dan selanjutnya aku akan ngasih tahu ke kalian bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan akun. Jadi stay tune ya, lihat nih videonya. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke web LPDP. Ketikkan lpdp.kemenkeu.go.id masuk ya. Kemudian ke scholarship, atau kita ubah ke bahasa Indonesia aja supaya lebih memudahkan teman-teman. Nah, langsung ke beasiswa, kemudian ke kebijakan umum. Nah, lalu di sini di pendaftaran beasiswa ada linknya, bisa teman-teman copy untuk mendaftar. Nah, kita copy aja, kemudian kita masuk ke tab baru. Oke. Nah, kemudian kita pilih ke beasiswa S2 atau S3 LPDP. Langsung klik ya, klik untuk daftar. Dan bagi yang belum punya akun, ke bagian buat akun di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita mengisi hal-hal yang perlu kita isi di sini, yang diminta di sini teman-teman. Nah, aku kasih contoh ya. Dan jangan lupa baca petunjuk yang ada di sini. Nah, yang pertama, pastikan email Anda adalah email pribadi yang dan aktif. LPDP akan mengirimkan tautan untuk verifikasi akun ke email Anda. Jadi nanti tuh LPDP akan ngirimin verifikasi di akun kita. Kemudian kita langsung coba pakai email aku ya. Nah, udah aku buat. Kemudian di password ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus minimal 1 huruf kecil. Yang kedua, minimal 1 huruf besar. Yang ketiga, minimal 1 angka. Yang keempat, minimal 1 karakter spesial. Dan yang kelima adalah minimal total adalah 8 karakter. Ini kita coba aja ya. Aku kasih contoh. C nya besar, pakai 0, B pakai @ nah udah bisa kan. Dan 1 2 3 4 yang gampang aja. Nah, karena kalau udah kecentang semua berarti aman. Oke, lanjut ke informasi pribadi. Iya, kita baca petunjuknya dulu ya. Nama di sini harus sesuai KTP dan tanpa gelar. Kemudian penggunaan huruf kapital hanya diperkenankan di awal kata. Nah, ini sebenarnya sudah sangat jelas banget ya petunjuknya. Jadi nama kalian tuh ditulisnya nggak boleh nih caps lock semua gini, misal gini nggak boleh. Jadi atau kecil semua itu nggak boleh. Jadi harus, nah bisa seperti ini. Kemudian nama panggilan. Nama panggilan ini terserah teman-teman. Kemudian nomor induk kependudukan atau NIK. Di NIK ini kita baca petunjuknya ya. Masukkan NIK atau nomor KTP Anda sesuai yang tertera pada EKTP yang terbaru. Nah, dan di sini juga teman-teman, NIK ini hanya bisa sekali. Maksudnya gimana? Kalau semisal teman-teman udah pernah daftar pakai NIK yang sebelumnya, itu teman-teman nggak bisa daftar dengan NIK yang sama. Jadi ya harus masuk ke akun sebelumnya
untuk itu data di sini harus benar-benar valid dan harus benar-benar teman-teman ingat ya, karena nanti prosesnya panjang kalau semisal ribet lah kalau semisal teman-teman lupa dengan akun teman-teman. Jadi aku kasih contoh aja ya, misal nih nah ini NIK aku teman-teman, ini NIK aku. Nah dia akan muncul bawah nomor KTP sudah terdaftar, jadi nggak bisa. Jadi kita pakai angka salah ya, bentar. Nah jadi nanti bisa hijau kayak gini. Kemudian nomor KK kita juga pakai, terserah ya. Dah, kemudian tempat tanggal lahir ini diisikan tempat tanggal lahir teman-teman. Kemudian tanggal lahir. Misal tahun berapa nih enaknya? Yang baru-baru biasanya tahun 2000 kali ya. 99 deh. Dah, 2 hari sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 3. Oke, misal ini sesuai dengan KTP ya. Kemudian nomor handphone harap diisi dengan format menggunakan kode negara. Untuk Indonesia gantikan angka 0 paling depan dengan angka 62. Nah contohnya kayak gini teman-teman, udah jelas banget sih sebenarnya ya. Kita coba pakai, terserah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. 0 3 1. Oke. Kemudian masukkan foto teman-teman. Nah ini nggak wajib sih karena nanti bisa diupload nanti. So ini kalau bisa diupload sekarang diupload, tapi karena dia tidak bintang berarti tidak wajib. Nanti bisa teman-teman isi di lain waktu. Nah kemudian langsung masukkan kode yang ada di sini. Oke. Lalu kita harus cek di folder inbox atau spam di email kita apakah kita sudah masuk. Oke, kita buka Gmail. Nah langsung kita ini ada email dari LPDP. Langsung kita verifikasi akun. Kalau misal teman-teman nggak bisa menemukan langsung di inbox, teman-teman bisa cek di spam ya. Oke, verifikasi akun. Nah setelah berhasil kita bisa login ya teman-teman. Apa ya passwordnya? Aku agak lupa tadi passwordnya. Nah langkah selanjutnya adalah kita harus melengkapi data diri ini teman-teman. Oke, langsung diisikan jenis kelaminnya apa, perempuan, status. Nah ini sesuai dengan status kalian, udah menikah belum. Kemudian agama, golongan darah, nomor telepon. Kelebihan 1 ya.
kemudian jenis pekerjaan. Nah, ini jenis pekerjaan yang sedang teman-teman ambil sekarang. Misal tidak bekerja, fresh graduate, tidak bekerja. Nah, alamat sesuai KTP. Nah, terus alamat teman-teman misal sebutkan biasanya kelurahan, RT RW. Pilih kabupatennya, kabupaten, misal nih Kabupaten Malang. Ada ya Kabupaten Malang, Kecamatan Rejoso, nggak apa-apa lah. Kode pos sesuai KTP. Aku ngarang aja ini teman-teman. Alamat saat ini bisa teman-teman isi. Kalau semisal alamat teman-teman saat ini sama dengan KTP, tinggal dicentang ini. Kalau beda bisa diisi ya. Kalau sama tinggal dicentang. Nah, dan kemudian untuk media sosial. Nah, media sosial ini sesuai dengan media sosial teman-teman. Jadi ngisinya kita masuk ke media sosial kita, misal Instagram nih, misal Instagram aku ya, langsung aja ini ke profil kita. Nah, dari profil kita, habis itu ini langsung kita copy, linknya kita copy, dimasukin di sini. Ini untuk Instagram. Nah, kalau semisal teman-teman nggak punya, tinggal di kliknya di sini ya, dicentang. Misal nggak punya Facebook, ya udah dicentang. Habis itu langsung masuk ke berikutnya. Oke. Kemudian di sini pendidikan terakhir teman-teman. Jangan lupa dibaca ya notesnya di sini. Nah, kemudian ini diambil S1 atau D4 atau S2 atau S3, terserah. Kemudian tahun kelulusan, misal aku kemarin lulus tahun 2020. Asal universitas dalam negeri, perguruan tingginya Politeknik Negeri Malang. Prodi asal manajemen rekayasa konstruksi. Nah, kalau misal nih universitas teman-teman belum ada di LPDP, nanti bisa dicentang aja ini ya. Kalian bisa tuliskan universitasnya, kemudian dicentang di sini. Nah, kemudian IPK teman-teman, misal 3,2 misal nih, pakai poin, pakai titik 3,2. Nah, kalau teman-teman yang dari luar negeri bisa dikonversi dulu melalui link ini. Kemudian jumlah SKS akademik teman-teman ini bisa dilihat di transkrip nilai. Kemudian IPK profesi ini cuma untuk dokter ya, jadi nggak usah diisi. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah data diri bapak, ibu, ini keluarga. Belum, kemudian nama, pekerjaan apa kira-kira, medis, pendidikan, sarjana, pendapatan. Nah, ini untuk pendapatan itu adalah total gaji, tunjangan dan semua pendapatan lainnya
dan isikan 0 jika belum atau tidak bekerja. Jadi di sini dibilangnya kan ada kalau misalnya tidak bekerja, jadi pendapatannya tinggal diisi 0. Tapi jika bekerja ini harus tetap diisi pendapatannya, misal nih 2 juta. Misal alamat Bapak, misal langsung aja. Kalian bisa isi alamat lengkap ya, tanggal lahir, misal tahun, gimana sih? Bisa aja dong. Aku coba, bapak aku lahir tahun 2000 2002 deh, Januari. Kayak nggak mungkin ya, kalau nggak ada tinggal diisi 0 aja. Kalau ada ya mungkin teman-teman bisa isi 08111111. Kemudian untuk ibu sama seperti tadi, nama ibunya siapa, Khadijah misal, Khadijah. Kemudian pekerjaan ibu, lainnya, pendidikan ibu, nah misal pendapatan ibu 0, misal ibu rumah tangga nih, ya udah 0 aja. Alamat ibu bisa disamakan sama alamat bapak, misal capek ngetiknya di copy aja teman-teman, di copy masukkan. Nah tanggal lahir ibu aku coba masuk aja ya. Nomor telepon ibu, entah benar apa salah nih, 64 kurang 1. Oke. Suami istri. Nah di sini data suami atau istri dapat diisi jika status data diri Anda adalah menikah. Jadi karena belum menikah, jadi tidak ada, teman-teman gak usah ngisi. Oke, simpan. Oke. Nah ini teman-teman, nih udah masuk semua. Nah selanjutnya kita daftar beasiswa. Kalau teman-teman pendaftaran di LPDP udah buka, kalian mau daftar beasiswa, kalian tinggal masuk ke sini, beasiswa, daftar beasiswa. Oke. Nah nanti teman-teman kalau semisal ada beasiswa yang bisa didaftar, akan muncul list beasiswa yang ingin teman-teman daftar. Tapi karena saat ini saat saya membuat tutorial ini sedang tidak ada program beasiswa yang aktif, artinya LPDP belum open beasiswanya, maka beasiswanya belum bisa kita daftar dan akan ada notif seperti ini. Begitu teman-teman. Dan kalau misal teman-teman mau ngedit, bisa langsung di sini ada data diri, data keluarga, sama update password. Nah kita coba data diri. Nah langsung keluar informasi data diri yang udah kita isi yang tadi. Kemudian di sini juga teman-teman bisa nambahin foto yang tadi belum sempat diupload ya. Nah, lalu kita coba diganti menikah statusnya. Nah, oke. Kita coba simpan. Oke. Nah, jika statusnya menikah, maka di data keluarganya juga akan ada info-info mengenai suami atau istri. So, cukup sekian info dari aku. Semoga info ini bermanfaat ya. See you.
teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like,